Istilah Kristen ternyata baru muncul antara tahun 40 sampai 50 Masehi. Menurut Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 dikatakan, mereka tinggal bersama-sama dengan jamaah itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Peristiwa ini terjadi yaitu setelah Nabi Isa mengalami bahaya dan diselamatkan oleh Allah. Murid Nabi Isa itu terpecah dua. Sebagian tetap menjadi pengikut Nabi Isa, mereka lah yang disebut dengan istilah kaum Hawariyun, mereka lah yang disebut dengan Ahlul Kitab. Dan kemudian sebagian yang lagi, mereka terbujuk oleh Paulus, mereka ingkar dari ajaran Nabi Isa. Oleh Paulus mereka diajak menyeberang ke sebuah kota yang namanya Antiokhia. Ibu dan bapak, kalau kita cari Antiokhia saat ini di peta nggak ketemu, karena Antiokhia kota itu sudah punah. Kota tersebut letaknya adalah di Syria. Maka dibawa menyeberang ke Syria. Di sanalah di Antiokhia itu mereka tinggal bersama dengan Paulus selama 1 tahun lamanya. Untuk apa dengan Paulus tinggal 1 tahun? Mereka kemudian dilatih oleh Paulus, dibina oleh Paulus, dan setelah itu mereka mendeklarasikan sebuah lembaga yang kemudian diagamakan, yang namanya adalah Kristen. Maka ternyata ajaran Kristen justru menentang hukum Taurat. Nabi Isa menggenapi Taurat, tapi Kristen justru menentang Taurat. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya dalam kitab Roma pasal 7 ayat 4 dikatakan, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Kitab Roma pasal 7 ayat 6 dikatakan, kamu telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sehingga orang Kristen saat ini makan babi contohnya. Kenapa? Karena Paulus lah yang menyatakan bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Sehingga inilah yang terjadi sekarang. Seluruh umat Kristiani di dunia ini tidak mengikuti ajaran Nabi Isa. Mereka pun tidak disunat, mereka tidak khitan. Kenapa? Karena yang membatalkan Taurat adalah Paulus. Mereka bukan pengikut Nabi Isa. Umat Kristiani bukan pengikut Nabi Isa, tapi mereka adalah pengikut Paulus. Maka mereka tidak dikatakan sebagai Yesusisme, tapi mereka disebut sebagai Paulinisme.